Sekali lagi, iman adalah modal kita menuju ke tempat yang belum pasti. Kalau Anda ingin meraih tempat-tempat yang belum pasti, kalau Anda ingin mendapatkan tempat-tempat yang belum kelihatan, kalau Anda ingin mencapai hal-hal yang belum pernah Anda lalui, Anda harus menggunakan namanya iman. Kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah, saya bikin khotbah saya pada ibadah saat ini dengan tema iman yang menghasilkan mujizat. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang menarik di sini dikatakan bahwa iman adalah fondasi. Iman adalah dasar kehidupan orang percaya. Kalau kita berdiri hari ini karena ada fondasi yang menopang kita. Tanpa fondasi, maka semua yang dibangun menjadi sia-sia. Fondasi adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tapi dibangun lebih dulu. Dan fondasi menentukan tinggi dan kuatnya sebuah bangunan. Secakep-cakepnya, semewah-mewahnya bangunan yang kita pengen lakukan, kalau fondasinya itu lemah, dia tidak akan bertahan lama. Sama halnya dengan hidup ini, kita mau bangun karir, kita mau bangun masa depan, kita mau bangun rumah tangga, kita mau bangun usaha, kita nggak boleh salah fondasi. Fondasi kita harus berdasarkan iman. Kalau soal level, iman itu adalah fondasi yang paling tidak kelihatan atau fondasi yang paling dasar atau basement. Kalau soal level. Sedangkan pengharapan itu bicara soal level tengah. Dan kalau kasih itu bicara soal level tertinggi. Jadi level yang paling tidak kelihatan itu iman. Level yang tengah-tengah itu pengharapan. Level yang paling kelihatan itu kasih. Kalau bicara soal lingkaran, iman itu titik tengah, titik paling dalam maksud saya. Sedangkan pengharapan itu titik tengahnya. Dan kasih itu titik atau lingkaran luar dia. Pertanyaan saya adalah, iman adalah core value kehidupan orang percaya. Nilai dasar kehidupan orang percaya adalah iman. Pusat untuk kita membangun segala sesuatu adalah iman. Pertanyaan saya adalah, fondasi apa yang Anda bangun di atasnya? Siapa yang Anda bangun di atasnya? Apakah harta? Apakah skillmu? Kalau Anda salah membangun, bukan berdasarkan firman, bukan berdasarkan iman, maka semuanya rapuh. Buktinya, uang tidak bisa menyelamatkan kita waktu kita COVID. Orang berani bayar berapapun biayanya demi supaya keluarga kita jangan sampai mati karena COVID. Ternyata uang gak bisa menyelamatkan. Uang gak bisa jadi dasar, gak bisa jadi iman dalam kehidupan ini. Mungkin Anda menaruh harapan Anda menaruh iman Anda kepada tempat perlindungan. Buktinya kemarin tanggal 7 Oktober bagi orang-orang Yahudi, bahwa setiap kali roket datang mereka akan masuk dalam bunker, pasti aman, tidak akan ada ledakan. Ternyata teroris datang masuk ke rumah-rumah dan membongkar bunker-bunker dan membunuh, membakar, memotong dan menyembelih orang-orang Yahudi. Jadi di dunia ini gak ada tempat yang paling aman. Tuhan sendiri berkata bahwa seluruh kerajaan yang ada di dunia ini akan digoncangkan, kecuali satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Jadi kalau Anda hidup di atas dasar iman, maka sekalipun Anda tergoncangkan, Anda tidak akan pernah jatuh tergeletak. Itu sebabnya iman dibutuhkan setiap waktu. Iman tidak dibutuhkan sewaktu-waktu.
Tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi iman dibutuhkan waktu kita dalam keadaan sakit. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita berkelimpahan saja, tapi iman dibutuhkan juga pada waktu kita berkekurangan. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita sedang ada di atas saja, tapi iman dibutuhkan juga waktu kita ada di bawah. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita happy, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu Anda sedang dalam keadaan tertekan dan sedang ada di titik terendah dalam hidupmu. Sebab iman adalah bahasanya Tuhan. Kalau Anda mau nyambung sama Tuhan, kalau Anda mau mengenal Tuhan, kalau Anda mau terkonek dan bersahabat sama Tuhan, Anda harus menggunakan namanya iman. Bahasa Tuhan bukan cuma bahasa Indonesia, bahasa Tuhan bukan cuma bahasa Inggris, tapi bahasa Tuhan adalah bahasa iman. Dan iman adalah currency kerajaan Allah. Iman adalah mata uang kerajaan Allah. Mata uang kerajaan Allah bukan US dollar, bukan rupiah, bukan euro, bukan pound sterling, tapi iman. Bicara mata uang, bicara nilai tukar barang. Artinya kalau Anda ingin mendapatkan apapun yang dari Tuhan, kalau Anda ingin menurunkan apapun yang ada dari atas, Anda harus menggunakan namanya iman. Sebab Ibrani pasal 11 ayat 6, bahwa tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman gak ada seorang pun berkenan kepada Tuhan. Jadi mari lakukan tugas dan tanggung jawabmu berdasarkan iman. Bagaimana Tuhan mau tolong kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau berikan mujizatnya kalau dia tidak berkenan sama kita? Kalau saudara bisa mengalami mujizat itu karena perkenanan Tuhan kepada saudara. Bagaimana untuk membuat saudara berkenan? Kata berkenan artinya menyenangkan Tuhan, memuaskan Tuhan. Kalau hati raja dipuaskan. Saya beritahu, waktu kita makan di sebuah restoran berbintang, pelayan yang memberikan servis yang begitu sangat memuaskan. Mereka sangat memberikan kepada kita semua yang kita perlukan. Dia bahkan nunggu di sebelah kita. Apapun yang kita butuhkan, dia selalu siap sergap. Saya beritahu, waktu Anda sudah puas sebagai tuan, maka Anda gak sungkan-sungkan untuk memberikan tips yang besar buat pelayan tersebut. Sama halnya, waktu Anda menggunakan iman, Anda sedang men-trigger Tuhan untuk memberikan tips yang terbaik bagi saudara. Jadi iman ini dia adalah modal kita menuju ke tempat yang belum kelihatan. Sekali lagi, iman adalah modal kita menuju ke tempat yang belum pasti. Kalau Anda ingin meraih tempat-tempat yang belum pasti, kalau Anda ingin mendapatkan tempat-tempat yang belum kelihatan, kalau Anda ingin mencapai hal-hal yang belum pernah Anda lalui, Anda harus menggunakan namanya iman.